Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa dengan acara Maximus, yaitu Making Action with Alumnus. Jadi pada kesempatan hari ini tamu spesial saya adalah Bayu Hartanto. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Bayu terkait dengan sudut pandang yang lain, gitu ya, terkait dengan di bagian 1, bagian 2 kita sudah mendengarkan beberapa alumni yang sudah bercerita mengenai kiat sukses. Nah, ini Bayu akan bercerita dalam sudut pandang yang berbeda, begitu. Nah, Bayu, apa kabar? Gimana kabarnya? Ya, baik. Sebelumnya selamat malam Ibu. Terima kasih sudah Malam. diundang dalam acara yang sangat spektakuler malam ini. Ya, alhamdulillah saya baik Bu, sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Bayu. Jadi pada hari ini saya akan perkenalkan sedikit terkait dengan alumni Setia Perbanas. Ya, jadi alumni Setia Perbanas, Bayu Hartanto, Syafi'i, alumni Prodi Sarjana Akuntansi Setia Perbanas Surabaya. Kemudian Bayu ini adalah alumni Prodi Sarjana Akuntansi Setia Perbanas Surabaya, lulus tahun 2020. Ya, dan saat Ya, benar. ini bekerja di Nexia Internasional, yaitu di KAP Kanaka Pura Direja dan Suhartono. Jadi lulus tahun 2020, berarti akan wisuda tahun 2020. Nah, ini gimana Bayu? Di kondisi Iya. pandemi seperti ini, wisuda di tahun 2020, kira-kira banyak kita lihat di perguruan tinggi lain itu wisudanya tidak dilakukan secara seremonial gitu seperti biasanya begitu. Nah, kalau Bayu sendiri gimana? Harapannya terkait dengan wisuda di tahun 2020 ini? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya ya mengharapkan sekali bahwa wisuda itu akan dilaksanakan karena wisuda ini kan juga sebagai seremonial dari apa ya, raihan kita selama mengerjakan skripsi yang terlalu banyak itu. Oke, ya, ya, Gitu. ya, Jadi ya. ya harapannya wisudanya dilaksanakan dan kita juga bisa merayakan dan bertemu teman-teman kita sebelum sibuk di kerjaannya masing-masing seperti itu. Oke, ya. Ya, ini Bayu lulus tahun 2020 gitu ya, kemudian sudah Ya, bekerja. Artinya berarti sebelum lulus Bayu sudah mendapat pekerjaan atau begitu setelah dinyatakan lulus atau gimana Bayu? Prosesnya kok bisa langsung bekerja di KAP Kanaka Pura Direja dan Suhartono ini? ya. Jadi puji syukur kalau saya sih kemarin progresnya waktu itu kan skripsi dulu Ibu. Jadi saya mengerjakan dulu skripsinya sampai selesai tanggal sidang itu tanggal 5 Februari. Terus Ya. kemudian 5 Februari itu saya ya sudah saya mengharapkan bahwa oke, saya ingin menghilangkan penat dulu gitu. Ingin istirahat, banyak keluar, mau main kemana gitu kan. Tapi ternyata 2 minggu kemudian saya dapat info dari salah satu senior saya di Perbanas, Ya. ini loh ada magang, ada informasi magang di Hmm. KAP gitu. Oh, ternyata, oh iya ya, mungkin ini rezeki saya gitu kan. Hmm. Jadi ya saya coba aja untuk melamar di tempat magang itu. Hmm. Nah, ternyata selama magang saya itu kan mulainya di bulan Februari tanggal 19. Ya. Jadi selisih 2 minggu setelah saya sidang. Nah, Hmm. habis itu waktu saya magang itu ya saya jangan saja let it flow. Jadi saya megang cash, kemudian megang akun beban dan untuk yang kayak melengkapi data gitu aja sih Bu. Nah, Hmm. kemudian untuk yang kebetulan di waktu magang itu mungkin tim leader dari audit ini mungkin merasa bahwa saya sudah siap gitu ya mungkin. Jadi saya diinterview lagi apakah mau untuk bekerja di KAP ini. Nah, kebetulan ya saya juga excited banget kan, apalagi juga fokus saya waktu itu audit. Hmm. Jadi mungkin ini kayaknya saya juga ingin menimba ilmu di audit. Jadi Hmm. ya saya coba interview dan alhamdulillah saya keterima untuk bekerja di KAP Nexia itu. Jadi diawali dengan magang dulu, kemudian Iya, kebetulan ada lowongan pekerjaan, begitu kemudian Bayu iya, mendaftar untuk ikut serta dalam iya.
Artinya ya mengalir begitu aja ya, ternyata sudah langsung. Iya. Padahal kalau kita lihat kan banyak sekali juga ketika lulus gitu masih menunggu lama, kadang-kadang saking lamanya menunggu sampai bosan gitu ya, bukan karena bosan karena bekerja, tapi karena lamanya menunggu kok nggak dipanggil-panggil gitu ya. Nah, Iya. jadi topik kita kali ini adalah bagaimana prestasi non akademik itu juga dapat mempengaruhi atau dapat berdampak kepada ketika Bayu memperoleh pekerjaan begitu ya. Jadi kiat-kiatnya itu. Jadi yang terpenting adalah berprestasi gitu. Nah, Bayu juga memiliki beberapa prestasi non akademik. Nah, ini sepertinya Bayu berbeda ya dengan narasumber saya sebelumnya, memiliki prestasi akademik yang artinya juara lomba akuntansi atau juara yang lainnya terkait dengan akademik, tetapi Bayu memilih untuk berprestasi tetapi di bidang non akademik ya. Jadi juara 1 Hike Up National Dance tahun 2017, kemudian ini juaranya juara 1 terus ini. Juara 1 East Java Romance Valentine Dance, ya, kemudian juara 1 Trend Morans Dance dan lain sebagainya. Juara 1 Duta Kampus. Nah, Duta Kampus di Perbana Surabaya tahun 2018. Kemudian juara 3 Mr. Earth Sidoarjo 2019 dan terpilih sebagai delegasi di Asia World Model United Nation dari 25.000 aplikan. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi terpilih sebagai delegasi mewakili Indonesia berarti atau Ya, jadi kebetulan karena memang delegasinya Indonesia itu ada juga ratusan gitu, jadi saya juga terpilih dari berbagai negara gitu Ibu. Jadi yang mendaftar itu ada sekitar 25.000 lebih. Jadi waktu itu saya di email diucapkan selamat bahwa Anda terpilih dari 25.000 pelamar dari event ini gitu. Ya. Terus kemudian, nah ini foto, ini waktu pertama kali ini prestasi apa yang Waduh. Bayu peroleh? Iya, ini kebetulan pas banget ya Bu ya, ada foto seperti ini ya Bu ya. Iya. Ini foto pertama kali saya lomba di Perbanas, lomba accounting Got Talent kalau nggak salah ya Bu ya, itu tahun 2016. Pertama kali saya semester 1 ikut lomba di Perbanas dan alhamdulillah saya dapat juara 3. Itu kalau nggak salah saya kemarin, saya waktu itu tampil lomba dance kalau tampil. Ya, lomba dance, ya, lomba dance. Ya, yang juri bulusi ya. Ya, lomba dance. Oke. Kemudian selain prestasi non akademik juga Bayu punya banyak pengalaman organisasi, wakil ketua Paguyuban Remaja Peduli AIDS Sidoarjo. Kemudian program dan pengendalian program Perbanas Culture Festival 2017, program dan pengendalian program orientasi mahasiswa atau Harmoni 2018-2019, serta ketua Paguyuban Duta Kampus di Perbana Surabaya 2018-2019. Oke, jadi pertanyaan pertama buat Bayu, apa yang memotivasi Bayu untuk memilih saya ingin berprestasi yang di non akademik dibandingkan dengan yang di akademik gitu. Jadi apa ada pertimbangan lain atau Bayu melihat ada sisi yang berbeda yang sebetulnya lebih non akademik itu juga penting juga begitu, harus yang harus dimiliki oleh prestasi ya, maksudnya prestasi non akademik itu juga penting juga dimiliki oleh mahasiswa sebelum mereka lulus gitu. Bagaimana Bayu? Mungkin bisa sharing ke adik-adik. Ya, jadi halo adik-adik. Jadi kalau mungkin saya napak tilas sejarah dulu ya Bu ya. Jadi kenapa kok saya itu lebih memilih non akademik, ya mungkin memang ada akademik yang saya juga ikut menunjang bahwa tapi saya juga lebih banyak di non akademiknya karena dulu saya memang mulai karir dance itu di SMP kelas 3-an mungkin nggak salah Ibu. Nah, itu cikal bakal saya di non akademik sebenarnya. Jadi saya mulai meningkatkan prestasi non akademik itu kebanyakan di dance-nya sih Bu, karena saya juga dance, jadi saya juga punya suka komunitas, gitu ya, suka hobinya gitu ya. Hobi ya. Jadi karena saya tertarik, karena saya niat, jadi itulah yang akan bisa menjadi prestasi buat kita sendiri gitu Ibu.
Nah, kebetulan saya juga mencintai apa yang saya lakukan, jadi saya melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, kebetulan di prestasi yang non akademik ini, yang kebetulan terutama dance itu saya lebih bisa mengeksplor diri saya sendiri. Jadi terutama kalau di bagian dance itu kan kita dilatih, apalagi otak kita dilatih untuk memahami gerakan atau suatu koreografi, mulai dari tangan, mulai dari kaki, dan banyak sebagainya. Sehingga kita bisa menjadikan suatu koreo yang sangat indah, tidak hanya dalam satu orang, tapi dalam satu tim. Belum lagi kalau misalkan satu tim itu ada 5 orang. Nah, dari situ saya mengambil poin positifnya adalah kinerja tim dalam sebuah dance itu ternyata sangat penting juga. Yang contoh kita ambil aja, kalau misalkan ada satu gerakan yang salah, itu pasti akan bisa membuat teman-teman yang lainnya nggak fokus. Itu juga sebenarnya ada juga kayak poinnya, misal kita dikerja. Kalau misalkan kita bekerja, kita punya tim, misalkan yang satu ini ada yang salah dan itu hanya kecil misalkan, tapi kadang-kadang itu bisa membuat fatal dan membuat rekan tim juga bisa nggak fokus. Nah, itu sebenarnya ada relate-nya juga sih antara dance dan juga kerja itu hampir sama sebenarnya. Cuman beda visualnya gitu aja sih. Nah, kebetulan kalau yang dance ini berjalan timnya itu dengan kekompakannya itu juga harus lebih solid lagi, sehingga bisa menghasilkan chemistry dari suatu koreo itu dan menghasilkan suatu gerakan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Gitu. Nah, ya kalau non akademiknya yang di dance itu selain gerakan atau melatih badan kita biar lebih sehat gitu ya Bu ya. Jadi juga melatih otak kita untuk menghafal banyak koreo. Nah, itu kan juga otak kanan kita kan juga bisa lebih terlatih lagi. Jadi kreativitas kita juga harus lebih terasah lagi. Jadi kalau memang kalau banyak dari orang dancer atau koreografer itu otak kanannya sudah terlatih dan kreativitasnya pasti tinggi. Nah, karena kita di sini juga udah zamannya orang yang zamannya creative planner atau misalkan zaman industri kreatif, maka kita juga harus dituntut menjadi orang yang kreatif, gitu kan Bu. Jadi tidak hanya hard skill, tapi kita juga harus punya kreativitas yang tinggi. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan kreativitas kita dan menyelesaikan masalah itu dengan hasil yang memuaskan. Karena terkadang orang yang punya kreativitas tinggi itu pasti akan bisa memecahkan masalah dengan cara-cara yang tepat. Kayak gitu sih Bu, dari kalau di prestasi akademiknya. Jadi Bayu lebih memfokuskan itu. Nah, terkadang banyak sekali kalau misalnya Bayu pun juga melihat bahwa mahasiswa itu kadang-kadang bermain di zona aman. Bermain di zona aman itu artinya saya mau kuliah aja titik gitu. Jadi tidak mencanangkan pada dirinya sendiri bahwa selama saya kuliah gitu ya, atau kuliah di Setia Perbanas begitu saya kuliah aja gitu, tidak memfokuskan pada prestasi, entah itu prestasi akademik atau non akademik, atau istilahnya tadi kalau Bayu cerita golput terhadap prestasi. Itu gimana Bayu? Iya, jadi kalau dari pandangan saya ya Bu ya, karena saya sendiri ini belum merasakan karena saya ini orang yang tidak pernah merasakan puas, tapi tetap bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu kan Ibu. Tapi kalau dari pandangan saya adalah saya nggak mau golput di prestasi, karena prestasi ini adalah bahan saya. Atau misalkan kalau mau masak nasi goreng itu harus ada bumbu yang enak, jadi biar masakan ini tuh dapat dirasakan oleh pelanggan itu juga suka sama masakannya. Nah, itu kan ibaratnya kalau kita prestasi itu sebagai bumbu kita agar orang itu melihat bahwa orang ini bagus, orang ini tuh punya segudang prestasi yang dapat berguna di kedepannya itu. Nah, yang kalau misalkan golput itu juga sangat sayang sekali kan Ibu. Jadi kenapa masih banyak mahasiswa yang golput, padahal prestasi ini juga sebenarnya adalah sangat penting buat kita nanti ke depannya. Jadi kalau mungkin dari saya adalah jangan sampai golput terhadap prestasi akademik dan non akademik. Pasti setiap orang punya potensi diri, entah itu yang mungkin dari secara teori, mungkin yang bisa belajar
akuntansi misalkan Ibu ya, karena kita kan di prodi akuntansi ya, belajar akuntansi, paham akuntansi keuangan, paham akuntansi biaya gitu. Ada yang orang yang mungkin mereka tidak bisa paham dengan materi itu. Nah, biasanya orang yang seperti ini harusnya mereka punya potensi lain sebenarnya. Entah potensi itu adalah, ya seperti saya ini adalah dancer, atau yang mungkin potensi yang lainnya adalah orang yang bisa bernyanyi. Banyak sekali yang mereka punya potensi yang harus digali sebenarnya sebelum mereka nanti lulus. Karena nanti kalau mereka sudah lulus, mereka mau menggali potensinya itu terlalu lama banget lah, terlalu terlambat. Ya, terlambat. Saya. Nah, jadi anggapannya adalah wajar kalau kita sebagai orang yang mahasiswa itu kita harus tersiksa dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, karena itu yang mungkin menjadi mindset saya selama di kuliah. Jadi oke lah, saya merasa sulit dulu, saya merasa banyak tekanan, saya merasa banyak cobaan di perkuliahan. Ya, ini mungkin dari mindset saya, tapi kalau di perkuliahan sih ya have fun aja. Nah, cuman kalau karena saya merasakan sulit kan karena saya ingin mendapatkan yang lebih, saya ingin mendapatkan banyak prestasi sebelum saya lulus. Jadi saya sudah punya bekal atau bumbu yang menjadikan nasi goreng itu lebih enak dilihat atau dirasakan oleh orang. Itu sih Bu. Ya. Kemudian Bayu juga punya prestasi pernah mengikuti scholarship di MPSPC. Nah, itu gimana Bayu bisa menceritakan itu? Artinya kan itu juga sesuatu capaian yang Bayu lakukan selama ini. Mungkin Bayu bisa ceritakan kepada adik-adik yang mungkin ketakutan ketika keluar negeri, saya susah nih bahasa Inggrisnya. Kemudian saya juga nanti di follow ya IG-nya Mas Bayu ini. Saya lupa pernah nggak Bayu upload yang itu Bayu yang pernah ngomong dalam bahasa Tagalog ya? Bahasa Filipin. Ya, bahasa Filipin. Iya, benar Ibu. Cuman sebelum saya upload sih. Oh, gitu. Ada yang salah. Iya. Gimana Bayu? Atau mau dicoba Ibu di sini? Oke, boleh. Silahkan. Masih ingat nggak bahasa Filipin waktu? Saya coba Ibu ya. Iya. Apa ya? Magandang gabi, ikin nagagalak, makupong, makilala kayo, sapakat itu puang, pinang unaka beses na nakarating ako dito. Wah, apa itu artinya? Selamat. Apa ya? Saya lupa. Pokoknya yang magandang gabi itu selamat malam. Kemudian untuk yang ikin nagagalak dan seterusnya itu translate poinnya sih ini sih. Saya sangat senang karena pertama kali berada di tempat yang sangat bagus seperti ini dan saya harap bisa seperti ini lagi gitu. Itu sih Bu. Nah, apa yang memotivasi Bayu waktu itu ketika menjadi mahasiswa di Setia Berbanas untuk mengikuti kegiatan student exchange ya waktu itu di MPSPC di Filipina gitu. Ya, kalau dulu sih memang jadi saya ini sebenarnya kalau mau cari prestasi itu kadang-kadang juga kalang kabut Ibu. Jadi kadang-kadang ada yang niat, ada yang nggak niat. Ya. Terus kalau yang MPSPC ini saya di tengahnya. Oh, di tengahnya. Karena juga MPSPC ini kan memang work program scholarship yang pertama kali dilaksanakan di Perbanas kan Ibu. Jadi saya juga merasakan wah ini kayaknya kesempatan baru buat saya gitu kan. Ini pertama kali first time Perbanas ngelakuin event seperti ini gitu. Nah saya ya mau nggak mau ya pengen coba gitu kan Ibu. Karena kebetulan itu juga saya sudah semester akhir. Sebelum saya lulus kuliah paling tidak saya pernah lah merasakan scholarship. Jadi nanti saya juga ibaratnya kalau di kurikulum vitae saya ada tambahan poin lah untuk di sebagai nilai saya sendiri gitu Ibu. Nah, kalau yang waktu itu motivasi saya sih juga mungkin karena saya juga ingin improve English language saya sih Bu. Karena saya juga merasa bahwa bahasa Inggris saya masih kurang dan saya juga itu mungkin pertama kali saya ke luar negeri Bu ya. Ke Filipina saya pertama kali ke luar negeri. Jadi saya harus memberanikan diri untuk ikut dan saya juga harus berniat untuk mengikuti itu. Jadi waktu di MPSPC itu ya saya
bikin motivation letter, terus kemudian menyiapkan materi sebaik mungkin, mulai dari bagaimana cara menjawab pertanyaan interviewer, terus bagaimana cara presentasi yang bagus, dan menyiapkan grammar atau pronunciation yang tepat untuk yang diucapkan saat presentation time. Jadi itu yang paling penting, dan alhamdulillah saya keterima karena ya mungkin karena saya sudah berusaha untuk mencari jawaban sebelum event itu dimulai. Itu sih. Terus apa manfaat yang Bayu rasakan setelah mengikuti kegiatan student exchange tersebut? Ya, kalau yang mungkin manfaatnya juga akademik ada, non akademiknya ada, atau hard skill-nya ada, soft skill-nya ada. Kalau misalkan yang dari hard skill-nya itu ternyata pelaporan akuntansinya yang di Filipina itu beda, kemudian untuk pengakuan pajak yang ada di Filipina itu juga beda, dan anggapannya ternyata pelaporan akuntansi keuangannya yang ada di Indonesia itu sudah bagus daripada Filipina, misalkan seperti itu, dan ada yang sebaliknya seperti itu. Jadi banyak bertukar informasi mengenai informasi akuntansi yang ada di negara Filipina tersebut. Jadi hasilnya juga dapat, dan kemudian untuk yang soft skill-nya adalah kita juga bisa berkenal dengan orang Filipina langsung, dan kita juga bisa melatih public speaking kita sendiri, karena waktu di sana di hari ketiga itu kita ada research day, jadi kita presentasi atas riset kita masing-masing, dan kita diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan Indonesia. Jadi kita membuat riset yang seputar ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, itu juga sangat penting sekali untuk soft skill kita dalam berbicara, apalagi kita berbicara sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia lagi, kita sudah berbicara dengan English language atau yang sudah bahasa utama yang ada di dunia. Nah, itu juga yang paling penting. Jadi dua-duanya dapat, dan alhamdulillah manfaatnya juga terasa sampai di kerja sekarang. Jadi melatih percaya diri juga, terus juga gimana caranya kita untuk berani untuk berbicara, itu juga manfaat dari saya ikut dari student exchange itu, Ibu. Oke, ketika berprestasi di non akademik, kira-kira apakah itu sempat mengorbankan akademik Bayu? Nah, mungkin kan kadang-kadang kan juga, wah nanti saya kalau ikut non akademik nanti akademik saya begini, padahal nanti IPK saya turun. Nah, ini gimana Bayu? Artinya kan meskipun Bayu menonjolkan prestasi non akademik, tapi saya yakin lah Bayu juga prestasi akademiknya tidak biasa-biasa saja begitu ya. Jadi kan artinya kan bisa mengimbangi, cuman pilihan ketika berprestasi saya mau di akademik atau non akademik, tapi bagaimana dengan kegiatan, artinya bagaimana Bayu bisa membagi waktu. Saya pikir meski kegiatan non akademik itu juga menyita waktu kegiatan akademik, karena terus terang meskipun dance itu kan juga harus latihan gitu ya, jadi kan apalagi bertim, dan itu juga tentu saja harus bisa membagi waktu. Nah, itu gimana Bayu ketika apakah baik-baik saja atau memang sengaja untuk meninggalkan akademik atau gimana? Itu mungkin bisa diceritakan ke adik-adik mungkin. Ya, jadi kalau saya sih waktu itu memang jujur ya Bu ya. Jadi juga jadi buat teman-teman juga terbuka. Jadi yang udah lihat video ini, adik-adik dan teman-teman semua tersadar bahwa jalani semester ini dengan penuh persiapan. Jadi jangan sampai kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Oh, kupu-kupu ya istilahnya ya, kuliah pulang. Oke. Kuliah pulang. Bolehlah kuliah pulang, tapi pulangnya langsung ada kegiatan lain yang bermanfaat. Oke, siap. Iya. Nyatanya kebanyakan kan kupu-kupunya ya udah pulang di rumah langsung tidur, bahkan lihat Instagram tidur. Wah, itu paling banyak biasanya, karena zona nyaman itu masih ada di dunia ini. Iya, betul. Ya, jadi kalau saya dulu di semester 1 ya jujur-jujuran ya. Dulu semester 1 itu saya memang IP saya paling jelek dari semester berikutnya, Bu. Jadi dari semester 1 sampai 7 yang IP yang paling jelek itu semester 1, Bu. Nah, itu karena memang kebetulan di semester 1 itu saya lagi menjabat wakil ketua Paguyuban Lumajang Sidoarjo. Jadi itu saya juga menjabat jadi semester 1 sudah aktif
di organisasi Iya, di luar kampus gitu ya. Oke, iya ya sudah ya. langsung mengikuti itu. Jadi kebetulan waktu apa itu juga sudah sedang lagi ada proker, Hmm. prokernya juga proker final Hmm. dari paguyuban dan itu prokernya juga lumayan besar, tingkat sekabupaten. Nah, itu akhirnya terbengkalai juga Mhm. tugas kuliahnya. Ya mungkin saya mengerjakan tugas kuliah, cuman banyak materi yang tidak bisa saya pahami secara langsung. Mhm. Mhm. Dan juga mungkin karena dulu itu semester 1 saya juga terlalu kaget kan Ibu, mulai dari SMA tiba-tiba langsung masuk kuliah dan materinya berbeda. Ya. Nah, itu juga mungkin jadi yang bagian terpenting dari pelajaran yang Hmm. lalu. Nah, kebetulan waktu itu di semester 1 saya juga di paguyuban juga jadi wakil dan saya juga masih aktif-aktifnya saya di dance Bu. Oh, oke. Ya ya ya. Saya aktif-aktifnya. Nah, kebetulan setelah dua kegiatan ini plus sama akademik kuliah ini berjalan secara masing-masing, ternyata setelah semester berikutnya saya bisa berlatih atau bisa mendapatkan ilmu tentang time management yang baik. Karena Oh, saya oke. belajar dari evaluasi dari semester 1, wah IP saya turun nih. Nah, saya Mhm. harus tahu kenapa kok bisa turun ya. Oh, ternyata manajemen timing saya masih kurang bagus. Nah, Mhm. saya dari semester 2 mulai berbenah. Jadi saya harus memikirkan bagaimana caranya 3 atau 4 atau bahkan 10 aktivitas yang saya miliki ini tetap berjalan. Oke. Nah, Ya ya. itu sering berjalannya waktu ya kalau anggapannya kalau pesawat pasti pilot punya jam terbang kan Ibu. Hmm. Nah, itu kita melatih diri kita sendiri. Nah, mungkin terkadang ada beberapa aktivitas yang harus kita tinggalkan, yang mungkin sekiranya tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu harus ditinggalkan dan kita harus fokus di beberapa aktivitas yang memang akan memberikan benefit bagi kita di masa depan. Nah, itu Hmm. ada beberapa aktivitas yang harus saya tinggalkan, jadi saya juga harus merelakan. Padahal Hmm. ya sebenarnya saya pengen seluruh aktivitas itu berjalan, tapi ya mau gimana lagi kita juga nggak bisa ibaratnya serakah lah akan waktu. Hmm. Karena waktu juga hanya 24 jam, Ya kita ya mau kita laksanakan semua. ya. Nah, kemudian di semester berikutnya ya alhamdulillah IP saya juga udah mulai naik dan seterusnya udah mulai naik juga alhamdulillah. Nah, itu karena juga saya sudah belajar time management dari kegiatan non akademik. Mhm. Ternyata juga non akademik ini kan uh, apa selain meningkatkan kemampuan otak kanan, juga otak kiri juga paling tidak juga sudah mulai sudah mulai tercover atau encourage dari otak kanan yang sudah bergerak kreativitasnya kayak Mhm. gitu sih. Ya, 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 ya. Terus kemudian gini Bayu, jadi kan Bayu tadi cerita terkait dengan apa setelah dari magang gitu ya, kemudian Ya, Bayu bekerja gitu ya. ya, Ada tips khusus nggak dari Bayu ketika artinya kan setelah magang kemudian kerja langsung keterima masuk gitu padahal kan belum tidak semua itu bisa mengalami proses yang sebegitu cepat itu sekali ya, saya melamar pekerjaan langsung diterima apalagi tadi satu kantor akuntan publik itu ya tadi yang dilihat ya ya. prestasi Begitu. akademik ya Prestasi prestasi akademik. akademik padahal Bayu non akademiknya saya mau fokus ke sini tapi prestasi akademik juga juga jalan. Nah, itu ada tips nggak karena mungkin bagi adik-adik kayaknya susah itu di KAP atau artinya sudah nggak pede gitulah. Itu kan juga 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 mempengaruhi mahasiswa. Nah, gimana ini? Bayu mungkin bisa menceritakan pengalamannya dulu ketika step-step ketika ya entah itu di magang dulu mungkin ya Bayu bisa cerita ketika Ya, magang itu apa yang saya yakin Bayu juga punya 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 target gitu ya karena mungkin Bayu sudah tahu kayaknya KAP ini butuh 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 staff saya pengen di sini sehingga magang itu juga disiapkan untuk ketika nanti bekerja itu juga atau ketika nanti melamar pekerjaan itu sudah ada track record di awal pada saat magang. Itu mungkin Bayu bisa ya. ceritakan dari proses magang kemudian sampai dengan proses proses seleksi atau proses ketika melamar pekerjaan gitu. Gimana Ya. Bayu?
Jadi kalau Termasuk jangan yang senang-senangnya Bayu, yang susah-susahnya juga. Artinya kan rasanya Bu ya, ya siap Bu. artinya kan ada Ya, yang ini juga saya harus tahu. yang Jadi susah-susahnya nih saya panjang nih Bu. oh susahnya Kalau yang panjang. senang-senangnya kayaknya sedikit. Oke, malah sedikit ya. Oke. Silakan Ya, Bayu. ya kan. Ya, mungkin kalau dari cerita saya ini nanti akan saya jadi kalau tipsnya ini akan saya bagi jadi dua Bu ya. Untuk yang Oke. adik-adiknya nih yang akan mau masuk Perbanas, karena kalian wajib tahu mulai dari awal, jadi sudah punya persiapan. Dan untuk yang teman-teman yang sekarang lagi kuliah, yang masih semester 4, masih semester 6, jadi kalian yang sudah mendengarkan pembicaraan saya ini semoga bisa membantu kalian untuk mendapatkan yang terbaik. Gitu kan. Nah, kalau yang tips saya untuk yang adik-adiknya yang akan masuk Perbanas nih, karena di Perbanas ini banyak aktivitas yang sangat menunjang dan membuat diri kita ini semakin increase banget lah. Intinya sangat meningkat dari waktu ke waktu. Nah, contoh kayak misalkan kalau di Perbanas itu ada program kerja soft skill mentoring, di mana kita akan dilatih kemampuan berbicara, dilatih bagaimana caranya mereka untuk berani berpendapat, dan itu programnya sangat bagus banget yang ada di Perbanas. Dan mungkin program itu belum tentu ada di luar kampus Perbanas, dan itu sangat penting banget. Kemudian ada program kerja Perbanas Career Center atau job preparation program, itu sangat penting. Sebelum teman-teman kerja itu ternyata Perbanas sudah menyiapkan banyak materi yang dijadikan satu event yang sangat menarik dan tidak membosankan, dan membuat teman-teman kampus atau mahasiswa Perbanas itu lebih tertarik dan lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah, itu juga menurut saya juga sangat penting, dan itu mungkin jadi poin pentingnya ketika teman-teman yang nanti mau masuk Perbanas bakalan dapat event ini, karena event ini sangat berguna. Dan mungkin ya kalau saya di masuk magang dan masuk kerja ini saya juga dapat ilmunya dari Perbanas Career Center ini. Nah, terus kemudian untuk yang tipsnya yang bagi teman-teman yang mahasiswa Perbanas yang masih kuliah, itu mungkin lagi kalian masih kuliah itu banyakin bukan banyakin prestasi. Kalau kita ini sih banyakin sertifikat gitu. Banyakin sertifikat. Jadi itu kan sebagai penunjangnya kan Ibu. Jadi maksudnya kan ternyata banyak ya prestasi, banyak ya penghargaan yang diraih oleh anak ini, banyak yang penghargaan yang diraih oleh orang satu ini. Nah, itu kan menjadikan value buat kita kan. Nah, itu juga yang paling penting adalah keluarlah dari zona nyaman. Jadi berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu memang benar adanya. Jadi itu kayaknya memang sebagai motivasi yang harus kalian pasang sebelum kalian lulus. Nah, itu kalian harus semangat lagi untuk mencari prestasi. Ibaratnya cari prestasi itu sama dengan cari kerja. Jadi mindsetnya harus dirubah lagi. Jadi bukan cari uang dulu, tapi cari prestasi. Karena memang nggak bisa dipungkiri, karena banyak orang pengen banyak membutuhkan uang. Tapi kita di sini ya gimana caranya kita dapat uang kalau kita nggak punya apa-apa gitu kan Ibu. Nah, jadi kita harus tahu dulu potensi kita apa, kemudian kita bisa mengembangkan itu menjadi uang. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita harus mengembangkan potensi kita terlebih dahulu, dan kita mencari sebanyak-banyaknya prestasi. Nggak usah muluk-muluk prestasi, kayak misalkan kalau saya kan dance itu kan mungkin terlalu susah ya menurut saya Bu ya. Nah, mungkin kayak prestasi yang paling menurut saya menjadi ketua paguyuban, menjadi ketua organisasi, ketua UKM, itu menurut saya sudah menjadi prestasi kalau menurut saya Bu ya. Betul. Karena itu tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan setinggi itu, sehebat itu. Dan amanah yang diberikan pada ketua itu mungkin juga bisa menjadi bekal untuk si ketua ini di kedepannya. Nah, jadi prestasi itu dari hal yang kecil pun itu sangat berharga. Walaupun misal kayak prestasi menang lomba pupuk, ya sekecil apapun itu pasti akan bermanfaat. Ya walaupun itu ya memang kecil banget ya Bu ya. Pastilah anak-anak saya tahu kalau mahasiswa Perbanas ini potensinya sangat besar sekali. Dan saya juga
sangat bersyukur bahwa lembaga atau Perbanas ini sangat memfasilitasi semua mahasiswa untuk mengikuti lomba dan mengikuti ajang-ajang, baik itu lomba yang non akademik atau akademik. Okay. Itu yang sangat saya banggakan dan sangat saya bersyukur bahwa saya sudah masuk di Perbanas, karena ya tidak mau tutup mulut untuk masalah perlombaan. Misal saya udah bilang saya ada perlombaan ini, saya mau ikut, oh iya, saya akan dukung gitu, saya akan memberikan support untuk kamu gitu. Nah itu sering terjadi. Nah itu yang jangan sampai disia-siakan oleh mahasiswa Perbanas dan juga adik-adik yang akan masuk Perbanas nanti. Karena itu sangat ibaratnya kalian ini ibaratnya sudah dikasih uang 10 juta, nah harus dimanfaatkan 10 juta ini seperti apa. Nah, itu yang kadang-kadang mereka ini lupa, 10 juta ini malah dibiarkan gitu aja. Nah, ini jangan tidak sampai diinvestasikan. Nah, ya itu Bu, kalau keuangannya kayak gitu. Ya, tidak diinvestasikan. Ya, itu penting banget. Jadi teman-teman nggak boleh menyia-nyiakan itu. Jadi kalau sudah dikasih yang terbaik, ya ayo harus dikasih yang terbaik. Jadi ada feedback juga. Kita berprestasi kan juga, lembaga juga senang juga kan, oh ternyata banyak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Gitu sih Bu. Dan memang banyak banget sih mahasiswa yang di berprestasi kayaknya udah bahasa Jawanya seakat-akat gitu. Saya aja buat malah ada yang lebih tinggi lagi dari saya gitu. Ya. Terus kemudian tadi manfaatnya yang prestasi non akademik ketika bekerja itu bisa diceritakan, Gayu. Ya, jadi kalau non akademik memang ya kalau kalau di KAP kan memang harus prestasi akademik ya sepertinya Ibu ya. Tapi ternyata tidak semua kantor ya, mungkin tidak hanya KAP yang saya masuki sekarang saja, tapi juga kebanyakan perusahaan juga pasti akan membutuhkan soft skill terutama. Ya, tadi karena saya juga udah mendapatkan materi soft skill mentoring yang sangat berguna sekali. Nah, itu akhirnya menjadikan saya lebih berani, menjadikan saya mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mampu memberikan kemampuan pada diri saya untuk menjadi orang yang lebih tegas, lebih percaya diri. Nah, itu yang poin yang saya dapatkan selama saya kuliah di Perbanas. Dan non akademik ini saya juga dapat cerita Ibu. Ini saya juga pernah bertemu dengan senior Perbanas, alumni Perbanas tahun 2012 kalau nggak salah. Namanya Mas Adrian. Itu juga orang yang berprestasi juga dulu di Perbanas. Dia itu adalah senior debaters. English debate-nya udah wah jauh banget lah sama saya. Prestasinya udah banyak banget. Nah, Mas Adrian dulu itu pernah keterima di Sampurna, dan dia juga pernah bilang ke saya bahwa saya loh cuman IP-nya itu cuman 2,9. Ya kan saya kaget loh, kok bisa ya masuk perusahaan segede itu, sehebat itu, tapi IP-nya cuma 2,9. Ternyata dia punya taktik jitu adalah Mas Adrian itu punya poin plus ketika masuk di focus group discussion. Jadi di focus group discussion itu ternyata Mas Adrian yang paling mendominasi, yang paling menunjukkan bahwa oh iya Mas ini yang paling dibutuhkan di perusahaan ini. Dan yang bocorannya kayak gini Bu. Jadi misalkan ada focus group discussion, ternyata ada masalah, dan masalah ini itu nggak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Entah itu masalahnya itu kayak mungkin laporan keuangan yang harus dibuat sebagus mungkin, sewajar mungkin, dan itu nggak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Dan ternyata Mas Adrian cuman minta nomor WhatsApp atau nomor yang bisa dihubungi. Nah, ternyata kan yang kita ambil poin di sini adalah ya kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu dalam 1 hari. Ternyata ada 1 orang yang punya inisiatif. Nah, inisiatif ini kan yang belum banyak orang yang paham bagaimana caranya berinisiatif. Nah, ternyata perusahaan itu membutuhkan orang yang inisiatifnya tinggi. Karena kan kalau misalkan orang yang tidak punya inisiatif tinggi kan bisa jadi kerjanya kan kurang optimal. Nah, ternyata bersyukurnya adalah Mas Adrian keterima dari Sampurna karena ada itu tadi poin plusnya, punya inisiatif tinggi yang dapat menyelesaikan masalah. Nah, dari situ adalah non akademiknya yang saya underline adalah
ternyata nggak hanya ilmu saja yang kita butuhkan, tapi kita juga harus bisa berani memecahkan masalah. Nah, berani memecahkan masalah ini kan juga kadang-kadang tidak hanya di akademik saja kan, tapi non akademik terkadang memecahkan masalah ini lebih solutif menurut saya, Bu ya. Karena di non akademik ini otak kanan yang saya bilang tadi kreativitasnya meningkat, sehingga mereka juga banyak jalan atau banyak banyak solusi yang bisa diberikan, sehingga suatu masalah kan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Nah, itu kalau kita nggak punya kreativitas yang tinggi, maka dapat menyebabkan masalah itu bisa jadi ya nggak bisa diselesaikan secara optimal. Terus juga ada lagi kalau misalkan non akademik itu yang berguna di waktu kerja adalah ya tadi kita berani mengemukakan pendapat. As always, bahwa orang yang berani mengemukakan pendapat adalah orang yang ya walaupun kadang-kadang ngomongnya ngelantur gitu kan, tapi kan kembali lagi kalau mereka banyak berlatih pasti akan ada hasilnya kan, Ibu. Nah, itu yang akan sering dilatih dan sangat berguna sekali lah. Contoh kayak misalkan saya sekarang di pekerjaan ini kan auditor tidak hanya dituntut fokus di laporannya saja, tapi kan kita juga dituntut berani berkomentar atau memberikan tanggapan atas laporan yang mungkin tidak wajar di suatu laporan keuangan itu. Nah, itu kan juga harus kita juga harus punya inisiatif dan punya rasa ingin tahu. Nah, jadi jadi non akademik ini kan kita juga akhirnya bisa memberikan suatu gambaran yang sangat bagus, karena kita juga sudah sering melatih diri kita untuk berani mengemukakan pendapat. Nah, itu yang mungkin yang bakalan banyak didapat ketika orang punya prestasi non akademik. Nah, itu, Bu. Jadi kalau saya simpulkan justru yang dari prestasi non akademik itu justru terbentuk life skill, ya. Jadi life skill itu seperti problem solving, kemudian lebih punya inisiatif, kreatif, itu justru terbentuknya di situ ya. Jadi disiplin yang tinggi, ya. Oke. Baik, ini ternyata ada sudut pandang yang lain yang Bayu sampaikan kepada adik-adik ya, bahwa ya tadi kita tidak harus di zona nyaman, harus berprestasi. Berprestasi adalah pilihan dari setiap mahasiswa, bahwa dia harus berprestasi entah itu non akademik ataupun akademik. Jadi bukan berarti bahwa non akademik lebih tinggi dari akademik, tapi akademik juga lebih tinggi dari non akademik, tapi melengkapi, karena tadi Bayu sudah sampaikan ya banyak hal gitu ya terkait dengan prestasi non akademik yang juga membantu ketika Bayu bekerja, kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Artinya di semester 1 Bayu sudah menjadi ketua dalam suatu organisasi, kemudian kan harus berpikir, wah ini kalau saya terus begini harus saya tidak mau juga kehilangan atau IPK saya turun, sehingga saya harus punya time management. Nah, itu juga salah satu bentuk akhirnya yang membuat prestasi non akademik itu juga penting gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri terkait dengan bincang santai ini, mungkin Bayu ada pesan khusus begitu ya pada adik-adik. Nah, ini kan angkatan yang 2020 ini kan saya merasa cukup bangga begitu ya, karena Bayu lulus Februari 2020 tanpa menunggu waktu yang lama, sudah magang kemudian bekerja yang mungkin tidak bisa diperoleh oleh alumni ataupun lulusan yang lain gitu. Mereka sudah, wah ini padahal banyak pegawai yang sudah sudah tidak bekerja lagi. Kemudian saya baru lulus, saya kerja apa, wong yang dikeluarkan oleh perusahaan itu juga banyak gitu. Nah, mungkin ada tips dari Bayu atau motivasi dari Bayu khususnya juga buat adik-adik, kemudian mungkin buat teman-teman Bayu yang saat ini yang juga
harap-harap cemas begitu sudah masukkan lamaran tapi kok belum lama ini gara-gara pandemi corona dan lain sebagainya. Gimana Bayu? Ya, kalau dari saya juga bukan orang yang mungkin masih lebih banyak belajar lagi, masih perlu banyak belajar lagi, dan juga saya mungkin memberikan tips yang sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami ya Bu ya. Yeah. Jadi kalau tips buat teman-teman yang masih melamar kerja, ya tetap semangat, jangan lupa untuk berdoa terus, karena ya Tuhan pasti tahu usaha kita semua. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya jadi kalau anggapannya bahwa kita sudah usaha dulu, misalkan kita udah usaha 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dengan effort yang sangat maksimal, ya pasti Tuhan akan tahu hasil apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi tetap berusaha, walaupun kita juga harap-harap cemas tadi katanya Bu Lucy, karena kalau kita juga berusaha terus dan juga berserah diri pada Tuhan, pasti nanti akan ada hasil yang kita dapatkan. Nah, kemudian tips-tips untuk yang juga lagi melamar kerja itu juga diperhatikan untuk cara membuat kurikulum vitae-nya, jangan sampai salah, karena juga sekali kita melamar kerja itu kan juga kesempatan kita kan 50-50 kan antara keterima dan tidak. Jadi persiapkanlah membuat kurikulum vitae yang menarik dan kurikulum vitae yang memang notabene sering dibaca oleh human resource. Jadi nggak hanya ngelamar aja ngirim, tapi mereka nggak tahu cara membuat curriculum vitae. Nah itu juga yang paling penting adalah manfaatkan sosial media. Jadi bukan sosial media untuk melihat apa yang mungkin tidak bermanfaat buat kita. Ya, jadi kita juga saya sendiri Bu ya, kalau meskipun saya juga masih alhamdulillah juga sudah bekerja, tapi saya juga masih follow akun-akun yang berbau dengan edukasi, baik itu edukasi yang secara akademik, mulai dari entrepreneur, terus kemudian untuk yang bisnis dan masih banyak lainnya. Jadi akun Instagram ini juga sebagai modul saya untuk belajar. Jadi sekarang belajar itu kan tidak hanya di buku, tapi ternyata Instagram itu juga bisa menjadi modul kita untuk belajar, karena banyak orang yang membagikan pengalaman mereka atau knowledge mereka kepada kita, dan itu menjadi salah satu poin yang harus kita manfaatkan. Jadi jangan sampai terlepas begitu saja. Dan saya juga mengambil kesempatan itu. Jadi saya punya akun media sosial yang harus saya manfaatkan. Jadi saya juga mendapatkan ilmu tidak hanya di buku, tapi di sosial media. Pun juga TikTok sebenarnya sekarang itu juga bukan hanya joget-joget aja Bu ya, tapi TikTok ini juga menyimpan banyak informasi, menyimpan banyak edukasi, dan platform yang memang banyak penggunanya, sehingga konten kreator mungkin juga menganggap bahwa saya juga bisa memberikan edukasi tidak hanya di Instagram, tapi juga bisa memberikan edukasi di TikTok juga akhirnya. Saya juga mengikuti beberapa akun yang edukasi juga ada di TikTok juga. Jadi pintar-pintarnya kita bagaimana menggunakan sosial media tidak hanya digunakan yang evan-evan saja, tapi juga digunakan untuk pengembangan diri pengembangan diri. Bisa jadi ketika mereka mendapatkan edukasi di suatu sosial media, siapa tahu potensi mereka yang sebelumnya tidak muncul bisa jadi muncul, karena mereka dapat motivasi atau mungkin dapat suatu pengalaman dari orang lain, sehingga mereka lebih terbuka lagi. Oh ternyata ini sepertinya potensi yang akan saya angkat, potensi ini yang akan saya kembangkan lagi. Nah itu bisa jadi, karena saya dulu juga bisa mendapatkan prestasi non akademik itu juga dari sosial media sebenarnya. Saya mendapatkan informasi juga dari sosial media. Jadi memanfaatkan sosial media yang baik, ujung-ujungnya pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi sesuatu yang kita rencanakan pasti ada dampak positifnya begitu ya. Jadi sosial media asal kita pandai-pandai memilih informasi mana yang akan kita ikuti, itu ya mesti akan ada dampak positif gitu ya. Baik, ada satu lagi sih Bu. Silakan Bayu. Buat adik-adik yang lagi mau masuk Perbanas, SDM Perbanas Surabaya itu kampus yang benar-benar relevan banget.
oke lah, memang ya tugas pasti sama lah, semua kampus pasti juga punya tugas banyak. Toh juga tugas itu sebenarnya melatih kita untuk menjadi orang yang bagus, menjadi orang yang lebih punya kemampuan yang lebih hebat daripada orang yang lainnya. Jadi kalau semakin banyak tugas, itu jangan mengeluh, tapi anggap bahwa tugas ini melatih diri kita sebelum nanti kerja. Itu juga sebenarnya kalau kerja itu kan pasti juga banyak deadline kan Ibu. Dan itu ujungnya juga sama seperti kita mengerjakan tugas waktu kuliah. Nah, ini juga buat adik-adiknya dan juga teman-teman mahasiswa Bukanes yang masih lagi kuliah, kalau kalian sudah menyesal atau mengeluh dalam mengerjakan tugas selama kuliah, hati-hati ketika kalian nanti bekerja. Karena bekerja ini juga apa ya? Jauh lebih susah itu kuliah sama bekerja jauh lebih merepotkan yang mana? Kan mungkin kadang-kadang kerja Ibu ya. Kerja ya. Jadi kan kadang-kadang kan merasa bahwa saya juga sering kali juga ini nanti kalau Anda jadi mahasiswa seperti ini nanti jangan khawatir loh ya, bekerja itu jadi lebih sulit gitu ya. Ternyata gimana Bayu? Lebih sulit atau lebih? Ya. Kalau saya kan gini, anggapannya oke, saya bilang kerjanya sulit, tapi tidak apa ya, maksudnya sulitnya mungkin karena banyak deadline atau mungkin masih ada yang perlu banyak saya pelajari. Tapi karena saya sudah apa ya, saya sudah mengubah mindset saya bahwa tugas itu tidak sulit, tugas itu tidak apa ya, menyusahkan bagi diri saya, karena tugas itu adalah encourage myself, jadi untuk meningkatkan diri saya sendiri gitu kan. Jadi kalau saya sudah merasa tugas ini, saya nyaman dengan tugas, jadi ketika saya kerja itu saya merasakan, walah seperti ini toh tugas, kayaknya sama deh kayak kuliah, dan ternyata mungkin juga kerja lebih enteng daripada kuliah karena kita sudah terlatih dari kuliah. Nah, kembali lagi kalau misalkan mereka sudah merasa mengeluh waktu kuliah, apaan sih tugas, apaan sih, kenapa sih harus banyak PR, kenapa sih harus banyak resume gitu kan, pasti banyak mahasiswa yang mengeluh seperti itu, nggak hanya di Bukanes saja. Nah, pun juga banyak akhirnya ketika mereka kerja, mereka juga akhirnya mengeluh lagi. Wah, kok kerjanya kayak gini ya? Kerjanya kok susah banget ya? Masa nggak kayak gini deh? Padahal mereka waktu kuliah itu sudah mengeluh, gitu kan. Nah, itu yang apa akhirnya mindsetnya sudah terlambat. Jadi untuk yang teman-teman semua ini juga harus mengubah mindsetnya dulu bahwa kita harus bersusah-susah dulu di kuliah. Nggak hanya di kuliah sih, pasti juga dulu di sekolah. Kalau misalkan apa bersusah-susah pasti juga dapat hasil yang terbaik. Nah, itu ujung-ujungnya adalah bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai ada satu detik yang ya nggak satu detik ya, ada 1 menit atau 5 menit yang useless bagi diri kita. Manfaatkan walau itu 5 menit. Ini juga apa? Saya juga pengen mengutip dari ceritanya apa public speaker di Indonesia, Panji Pragiwaksono. Itu kan juga dia apa suatu penyiar radio dulu kan. Jadi penyiar radio yang dia itu hanya 5 menit dan ternyata 5 menit itu sudah mengubah hidupnya. Jadi ternyata selama dia menyiarkan radio itu 5 menit, selama 5 menit ada suatu produsen atau apa gitu yang tertarik dengan cara penampilannya Panji Pragiwaksono. Dan akhirnya Panji Pragiwaksono sudah terkenal seperti sekarang. Jadi intinya adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai lengah atas waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus bersyukur atas waktu yang masih kita bisa rasakan. Nikmati. Dan jangan sampai, ya oke lah kita merasakan mengeluh. Tapi mengeluh ini jangan jadikan hambatan sehingga kita down dan kita tidak melakukan hal yang berguna buat kita dan untuk orang lain. Oke. Wah, ini semangatnya sangat luar biasa nih Bayu. Semoga nanti apa yang Bayu sampaikan ini betul-betul dapat memotivasi adik-adik mahasiswa di setiap Perbanas ataupun mahasiswa yang lain yang saat ini sedang ya tadi apa mungkin tadi ya mengeluh tadi ya ternyata wah kalau mau sukses bekerja ya jangan mengeluh dulu gitu ya. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bayu? Ya intinya tetap apa ya, jangan lupa berdoa sama Tuhan karena kita juga tidak hanya berusaha tapi juga harus berserah diri pada Tuhan. Jadi karena kita juga apa tidak bisa bergerak sendiri kan Ibu, kita juga harus butuh bantuan dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi yang paling penting yang jangan sampai pernah lupa
Ya, ya, Jadi berusaha, tapi kalau kita nggak berserah diri pada Tuhan dan lupa sama Tuhan, ya ya ujung-ujungnya ya tidak apa ya, sia-sia akhirnya. ya, 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 ya. Baik, terima kasih Bayu sudah mau Ya Ibu, sharing dengan adik-adik. Sukses selalu untuk iya terima kasih Bu. Bayu dan untuk seluruh mahasiswa di setiap Perbanas atau mahasiswa yang lain nanti bisa mengikuti apa namanya bincang santai dengan narasumber-narasumber yang apa hebat-hebat juga. Baik, terima kasih Bayu atas waktu yang disampaikan. Kemudian sukses Ya Ibu, selalu untuk sama-sama. Bayu. Semoga tadi kalau sukses jangan lupa dengan saya ya Bayu. Tidak akan pernah lupa Ibu, tidak Oh, akan pernah tidak lupa. akan pernah lupa. Baik, baik. Terima kasih Bayu. Selamat malam. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya juga.